banyak banget kitab-kitabnya. Terus saya lagi nonton di TV saya, kan TV saya lumayan gede tuh, saya nonton. Sama ini gedean mana? Gedean ini kayaknya. Oh gedean ini. Terus. Gue cuma nanya doang. Maksudnya semuanya tuh kedengeran gitu loh. Ya. Terus nonton apa tuh boy katanya kan? Kata siapa? Mama. Oh mama. Terus? Ini nonton Dodita sama dia kayak apologet Kristen gitulah. Terus udahlah nggak? Muslim. Iya apologet Muslim sorry. Terus? Nah terus nggak usah nonton kayak gitu kan nggak penting. Tutup gitu ya. Tutup ya. Anak Tuhan kau boleh nonton ini Donita gitu katanya. Iya saya juga waktu itu habis selesai katekisasi kok. Oh. Kelas Iya tadi gerejanya apa GKI? Iya GKI. Papa mama juga GKI. Iya bapak mama GKI. Oke. Pada rajin ke gereja? Waktu katekisasi iya. Oh. Boy selama ini rajin ke gereja? Ke gereja nggak rajin. Oh nggak rajin. Lah kenapa? Gimana ya, tuh. Apa? Males lah udah jujur aja males. Malas. Oke. Terus saya, tapi kalau kayak tentang Alkitab gitu sejarah-sejarah gitu, kayak tentang Musa, Abraham tuh saya Minat. Saya senang dengernya. Terus? Nah pokoknya waktu itu saya waktu ketemu Kodondi, waktu nonton video Kodondi, salah satu dari 2023 sampai awal 2024 saya nontonin terus. Terus sampai suatu saat saya bilang ke teman saya, Egar ya. Teman apa? Teman sekolah? Teman sekolah ya. Gar, ternyata agama gue kayaknya kitabnya perlu dipertanyakan deh. Mas, apalagi yang Kodondi tuh yang saya ingat banget tuh yang saya kaget banget itu Kodondi ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, yang yang ayat tidak asli. Ayat tidak asli. Saya tanya dong ke pendeta saya waktu lagi kelas katek tuh. Saya tanya, kamu dapetnya dari mana? Kan ada tuh yang di tafsirnya di aplikasi. Ada tafsirnya saya download. Udah download? Kan? Ada tapi bukan di HP yang ini. Oke. Kasih lihat ke pendeta. Kasih lihat. Set. Ini kamu dapat dari mana? Gini. Iya Pak itu apa ya? Nggak dijawab. Oh. Terus pada bilang teman-teman saya kelas katek lain pada bilang, ini mah keluar dari topik. Maksudnya saya kan awal masuk kelas katek kan katanya boleh tanya apa aja kata mama saya kan. Nanti kalau mau tanya apa itu terserah, apalagi yang dondi-donditan itu. Katanya udah pasti kebantah semua sama Pak Pendeta gitu kan ya. Ya udah saya tanya, nggak dijawab. Malah ngomongin yang lain, malah ngejelasin yang lain lah. Saya lupa waktu itu nggak ngejawab ini asli dari mana gitu. Terus saya masih penasaran tuh sama ayat itu kan. Masih penasaran, saya nonton lah itu live TikTok orang Katolik yang kayak pakai Arab gitu. Ya kan, saya tanya. Masuk live dia saya tanya, ini ayat yang palsu ini dari mana gitu kan ya. Terus dia ngebuktiin ayat itu adanya tuh waktu itu di tahun 130-an Masehi kalau nggak salah. Terus? Itu kata dia itu kurang kuno dari mana katanya, kata dia gitu. 130 Masehi? Iya. Di kanon aja belum. Tahu di kanon maksudnya? Tahu. Jadiin Bible gitu? Iya. Kanon aja kelar tahun 397 Masehi. Ini 130 mau berarti abad kedua? Dokumen apa dia nggak bilang? Oh dia nunjukin, saya lupa itu artikel dari mana, terus dia nunjukin apa ya, kayaknya Bapak Gereja ya apa gitu yang mengkutip ayat itu di tahun 130 Masehi. 130 berapa gitu saya lupa. Udah, nih. Berarti udah ngeliat ini dong. Udah ngeliat. Gak usah baca lagi. Gak usah. Gak usah baca lagi. Tapi mau lihat letaknya, mau tetap mau lihat kok. Ya, bentar ya. Ini ada Bible namanya New International Version. Ini juga punya Kristen loh ya. Nah ini. Ini juga ada catatannya seperti itu, tapi pendek catatannya. Gak seperti ini ya. Kalau ini kan panjang. Ini ada catatan begini nih yang paling bawah nih. Yang di garis bawah nih. Coba. Alvin apa Boy sih panggilnya enaknya? Alvin aja ya, Alvin ya. 78 ya? Ya. Itu di garis bawah tuh. Coba. Are three that testify on earth, the not found in any Greek manuscript before the 16th century. Tahu nggak maksudnya? Manuskripnya tidak ditemukan. Tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad berapa? 16th century. Abad ke-16 ya. 16. Berarti tahun berapa? Kira-kira tahun 1500-an. 1500-an ya Pak. Sebelum itu nggak ada. Kalau ada yang bilang 130 pengen lihat saya dokumennya.
Kalau yang di sini kan nggak disebutin tahun berapa. Itu kan sebutin sebelum abad 16. Sebelum abad 16 berarti sebelum tahun 1500-an gitu. Bible lo yang ngomong, bukan gue lo. Iya kok. Ya. Terus setelah itu, setelah di TikTok, Waktu waktu selesai itu, oh ya udah mungkin udah terjawab lah ya. Tapi masih kepikiran kok. Maksudnya saya lupa nanya itu website apa gitu loh. Saya lupa nanya. Sekarang kan logikanya gini, Vin. Kalau misalnya yang diomongin orang di TikTok itu benar, orang itu sama yang nyusun Bible ini lebih tahu mana kira-kira? Yang nyusun Bible. Ini kan, kenapa nggak ditulis di sini? Adanya baru tahun 130 Masehi misalnya gitu, kayak orang itu ngomong. Logikanya aja gitu kan. Sedangkan di sini berani-beraninya bilang ayat ini pasti tidak asli. Yang ngomong dia, bukan gua. Ini kan yang ngeluarin bukan satu orang, satu lembaga. Namanya Lembaga Biblika Indonesia. Ini ada tulisan ini. Lembaga Biblika Indonesia. Kalau yang Bible-nya Alvin itu kan LAI. Iya. Lembaga Alkitab Indonesia. Ini Lembaga Biblika Indonesia. Memang teks perjanjian lamanya dia ngambil dari LAI. Ya. Tapi catatan-catatan itu berasal dari LBI. Nah. Jadi yang ngeluarin ini tuh lembaga, bukan satu orang loh. Ya. Nah, dia berani bilang ayat itu pasti tidak asli. Nah, sekarang gini. Kan ada tulisan ini. Tidak untuk diperdagangkan. Nah, jemaat nggak bakal dapat ginian. Kalau Doni dapat dari mana? Ada deh gitu. Nih lihat nih, 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi dong. Resmi lah. Percetakannya Arnoldus ND. Memang kalau percetakan Arnoldus ND ini memang dia khusus mengeluarkan Bible-Bible yang dipakai di kalangan Katolik. Gitu. Berarti sini ada Deuteronikanya. Ada. Ini ada Deuterokanonikanya. Ya oke lah whatever. Orang kan boleh berpendapat. Ya yang gue pegang kan yang resmi-resmi aja. Kalau cuma pendapat kan harus bisa membuktikan gitu. Apalagi ada Bible yang lain bilang ini punya Protestan nih. Ini Katolik, ini Protestan. Yang Protestan bilang ayat itu tidak ada di setiap manuskrip Yunani sebelum abad 16. Berarti sebelum tahun 1500 ayat itu belum ada. Nanti ada yang bilang di abad 8 ada, di abad itu kan berarti udah belakangan. Habis itu, habis nonton TikTok itu gimana? Habis nonton TikTok itu ya udah kok kepikiran aja terus. Itu tahun 2000 berapa? 2003 2024 awal. Oh 24 awal. Iya. Yang nonton itu. Tambah malas ke gereja atau gimana? Gak bisa kan hari Rabu. Jadi itu saya ikut kelas katekisasi dari bulan April kok. Oh. Nah dari situ. Berapa bulan katekisasi? Hampir 10. Lama juga. Sampai Januari 2025. Oh, sampai Januari kemarin? Iya. Baru kelar? Iya. Lah kok malah kesini? Iya. Baru kelar katekisasi malah kesini gimana? Baru kelar katekisasi. Gitu. Berarti dari 2023 tuh Alvin ini terus mikirin terus berarti. Mikirin terus yang ayat gak asli itu sama ya ketuhanan yang ada dalam Alkitab lah. Kayak Tuhannya tuh konsepnya tuh kayak gimana kalau dalam Alkitab gitu loh. Tapi waktu katekisasi lulus. Widih, berarti anak pintar dong. Ranking berapa gak tahu? Pokoknya kayak nilai saya menengah deh, nggak tinggi-tinggi amat. Oke, terus jadi setelah itu gimana? Ya setelah apa? Setelah katekisasi? Ya udah kok biasa aja lagi. Soalnya waktu itu sempet ya, kayak saya tuh ngeraguin Kristen kok. Kayak saya tuh mikir ya, saya tuh orang yang paling takut. Mungkin kita semua lah ya, kita semua paling takut mati masuk neraka. Kalau dalam konteks Kristen ya kan kalau di Kristen itu harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan. Kalau enggak
itu ya udah masuk dalam dosa, masuk dalam neraka gitu Ya, kan ya. Roma 10 ayat 9 tuh. Terus? Nah habis itu juga yang ngomong kan Rasul Paulus. Ya, Paulus ini orang yang ngaku dia ketemu Yesus, ya kan? melihat cahaya, mendengar suara. Melihat cahaya, mendengar suara dan bertaubat kan. Terus waktu itu Kodondi bilang kalau mau ngikut Yesus tuh ya kayak gitu, nggak makan babi, disunat, puasa. Terus kayak ada tuh yang Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kan maksudnya kalau Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad kan dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan ada kata kitanya ya kok ya. Nah itu saya bingung sama kata kitanya. Berarti kan buat Yesus Ya juga. buat semua dong. Buat semuanya ya. Iya, berarti Tuhannya Yesus sama Tuhannya bangsa Israel kan sama. Iya. Yesus ngajarin doanya gimana? Yang Bapak kami. Bapak kami kan? Iya, Bapak kami. Bukan Bapak kamu kan? Bener gak? Bapak kami berarti bapaknya murid Yesus dan bapaknya Yesus kan sama. Iya. Berarti Yesus punya bapak. Gitu kan? Iya. Ada lagi nih, kayak gini nih. Sekarang Yesus ngomongnya begini nih, ini jelas banget. Sebenarnya kurang jelas, apa aku juga bingung loh. 25, Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus ngakuin ada Tuhan, ya kan? Iya. Jelas, berarti jelas nggak? Bapak itu Tuhannya Yesus berarti. Nggak perlu ditafsirin lagi sebenarnya. Apa yang mau ditafsir coba? Coba tafsirin gimana? Kalaupun ada tafsir yang bilang, ya benar Bapak itu Allah yang di sorga. Yesus itu sebagai firman yang ada di bumi. Firman berasal dari Allah. Itu doktrin. Itu doktrin Trinitas. Yesus buat orang Kristen, buat orang Katolik tetap disebut Allah. Kenapa? Karena dia berasal dari Bapa. Itu doktrin. Tapi ketika melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam Bible, Yesus tidak menggambarkan sifat ilahi, kecuali dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi di lain pihak dia nggak tahu kapan musim buah ara, dia nggak tahu kapan hari akhir. Di suatu kesempatan juga tidak membuat mukjizat gitu. Artinya ada sifat-sifat manusia yang berlawanan dengan sifat ilahi. Setiap kali ada ayat-ayat begitu, nanti sama pendeta, ya itu kan dia lagi jadi manusia. Tapi ya kita sebagai manusia nih, Alvin, Syahid, coba kita pikir. Setiap manusia punya kodrat nggak? Punya. Tahu kodrat ya? Tahu. Sifat lah gitu ya. Sifat manusia. Bisa nggak Alvin terbang seperti burung? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Nggak punya sayap. Nggak punya sayap. Bukan ininya. Berarti kodrat kita bukan seperti burung, tidak seperti burung, tidak bisa terbang seperti burung. Mungkin bisa kalau kita pakai alat ya, pakai jet gitu misalnya. Jet, ya. Itu alat bantuan, tapi kodratnya kan bukan seperti burung. Nah, apakah Tuhan yang Maha Esa ini bisa melawan kodratnya sendiri dengan menjadi manusia? Kalau orang Kristen, pendeta bilang Tuhan itu Maha Kuasa, pasti pernah dengar. Iya. Karena dia Maha Kuasa, maka dia bisa jadi manusia. Pernah, sering banget dengar. Bener kan? Kalau gitu bisa nggak jadi iblis? Waduh. Halo. Nah lo. Bukan Tuhan lagi dong. Nah makanya. Kalau dia Tuhan bisa jadi manusia juga sama kan? Udah bukan Tuhan lagi. Kalau Tuhan itu bisa jadi iblis juga udah bukan Tuhan lagi. Karena apa? Karena sifatnya manusia sama sifatnya iblis ini bertentangan dengan kodratnya Tuhan yang Maha Esa. Bener sih. Ya kan? Kan Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Benar. Nah kalau manusia apa Maha Benar, Maha Suci, Maha Baik? Enggak ada mahanya. Nah itu. Kan nggak bisa Tuhan yang maha menjadi yang tidak maha. Itu kalau nggak salah kalau kata Pak Pendeta saya itu 100% manusia, 100% Tuhan katanya. Itu hasil konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Gereja menetapkan Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah atau Tuhan. Itu hasil konsili, hasil muktamar gitu. Hasil kesepakatan bapak-bapak gereja abad 5. Gara-gara konsili itu ada gereja yang pecah, nggak setuju, jadi gereja timur.
Oh, Yang setuju jadi gereja Pentarki. Gereja Pentarki ada di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, Antiok. Abad 5 tuh. Abad 11 baru pecah Katolik dan Ortodok. berarti Katolik Ortodok belakangan. Baru abad 11. Jauh banget. Tahun 1054 tuh ada bagannya tuh. Wih, ini apaan? Yang bikin itu PhD loh. Ini ya kok. Ya, yang ini nih. Nih gue kasih lihat nih. Audionya oke nggak Tok? 1054 tuh. The Great Schism, Roman Catholic Church, Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Ortodok tuh. Katolik, Ortodok Timur. Ini waktu habis konsili Konstantinopel, Kalsedon ya, pecah tuh. Ada yang menjadi gereja Timur. Gereja Timur ini yang membawai ada gereja Santo Thomas, ada gereja Assyrian, ada gereja Timur kuno dan sebagainya. Dari 5 kota ini yang menjadi cikal bakal Katolik. Konstantinopel cikal bakal Ortodok. Alexandria cikal bakal Oriental Ortodok, dan Antiok nih 2 nih menjadi cikal bakal Ortodok. Yang Yerusalem ini yang menjadi Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Buset, banyak banget ya. Ini baru Katolik ya. Katolik pecah lagi, Protestan abad 16, 1517 sampai 1648 nih. Martin Luther. Di sini baru pecah lagi, ada Lutheran, ada Anglikan, ada Reform, ada apa lagi nih? Anabaptis, ada Baptis, ada First Great Awakening, ada Methodist. Oh. Nah, macam-macam nih, ada Second Great Awakening. Sampai di sini nih kalau nggak salah daerah sini nih ada Kristen malah yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Hah? Loh kok Nanti gue tunjukin. Di sini nih ada kelompok Kristen Protestan yang nggak percaya Trinitas. Salah satunya apa? Nih, Saksi Yehova. Oneness ya Pak? Bukan, Saksi Yehova. Saksi Yehova ini sebenarnya pemikirannya sama dengan yang di sini nih. Arianisme. Cuman ini baru dimunculkan kembali tahun 1881. Nanti ada lagi Mormon. Pernah dengar Mormon? Pernah. Nah, udah gitulah. Ini sekarang total ada yang bilang 45.000, ada yang bilang 60.000. Ini pecahan semua kok. Pecahan semua. Nah, Calvin di mana? Calvinis. Calvinis, Iya, GKI. Nah, berarti yang ini, yang Reform. Ini Reform. Ya, nanti Reform ini timbul menjadi ada yang Presbyterian, ada yang Reform ini, ada macam-macam tuh Reformnya. Nanti di sini baru salah satu adalah Calvinis. Pernah tuh di tugas katekisasi kok. Itu disuruh apa? Jadi tuh kayak ngejelasin apa? Kayak tata ibadahnya, terus apa itu perjamuan kudusnya kayak gimana. Itu tuh jadi waktu itu saya dapat yang Anglikan. Oh, Anglikan. Tahu Anglikan kenapa? Bisa timbul Anglikan kenapa tahu nggak? Enggak tahu. Raja Henry ke-8, Raja Inggris dulu, punya istri lebih dari satu. Salah satunya mandul. Raja Henry ke-8 minta izin ke Vatikan untuk menceraikan istri yang mandul. Ditolak sama Vatikan, nggak boleh cerai. Ya daripada gue ditolak, gue tetap mau ceraiin, akhirnya dia bikin sendiri gereja Anglikan namanya. Oh, ini berarti yang baru ya kok, gereja baru. Iya, Raja Henry ke-8. Jadi isinya tidak hanya semua mengenai teologi, tapi juga ada unsur-unsur politik, ada unsur-unsur kerajaan dan sebagainya. Oh, jadi nggak sepenuhnya teologi ya Pak? Ya, kalaupun ada perbedaan teologi, bedanya tipis-tipis. Contoh, Calvinis kan, Calvinis percaya dengan apa? Takdir. Gak tahu deh. Nah, ya ada tuh di Calvinis ada salah satu poin yang diambil oleh Calvinis adalah mereka percaya predestination namanya gitu. Takdir gitu ya. Ya itu bedanya tipis-tipis. Nanti ada yang mengedepankan Roh Kudus, misalnya Pentakosta atau karismatik, ada bahasa roh. Gitu. Bahasa roh kan cuma ada di karismatik doang, yang lain gak ada. Gak ada. Mama saya GKI ada. GKI gak ada. Nggak ada. Biasa Tapi karena mamanya ikut sama temen yang karismatik, pasti bisa bahasa roh. Saya waktu itu lucu nih. Bener gak? Waktu itu saya lagi apa?
sama mama saya lagi nyetir kan. Terus mama tuh gereja mana sih sebenarnya, mau ngikut GKI apa gimana sih? Soalnya kan kata pendeta gereja yang lain tuh hati-hati sesat gitu. Kenapa bilang begitu? Berani-berani